Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak tanah bergerak, belasan rumah rusak dan jalan penghubung di Cianjur amblas. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya tinjau kesiapan pilkada di Kota Bogor. Seorang anak berusia 10 tahun diduga diculik orang tak dikenal. Ya, kesadaran calon kepala daerah dan tim kampanye untuk menertibkan alat peraga kampanye di masa tenang bisa dikatakan masih rendah. Hal itu terbukti dari banyaknya APK yang ditertibkan petugas pilkada di Kabupaten Bogor dan Indramayu. Alat peraga kampanye yang masih terpasang di sepanjang Jalan Cilengsi Jonggol ditertibkan petugas gabungan pada Minggu siang. Petugas pengawas pemilu Kecamatan Cilengsi, PPK, dan Satpol PP Kabupaten Bogor mencopot satu persatu APK milik calon gubernur dan wakilnya serta calon bupati serta wakilnya. Petugas kewalahan karena banyak APK yang dipasang tak sesuai aturan. Panwaslu mengatakan telah menyurati tim pemenangan untuk menertibkan APK masing-masing paslon. Kami sudah sampaikan pada seluruh tim pemenangan bahwa untuk penertiban ini mari kita laksanakan bersama-sama dari teman-teman seperti pemenangan, peserta, teman PPK, PPP, dan lain sebagainya. Penertiban APK juga digelar di Indramayu. Di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Indramayu, APK dari calon gubernur dan calon bupati ditertibkan satu persatu. Tim gabungan dari Bawaslu, KPU, dan Satuan Polisi Pamong Praja mendapati banyak APK yang dipasang di pohon, padahal itu dilarang dalam aturan. Ribuan APK berupa spanduk hingga baliho akhirnya dibawa ke kantor Bawaslu maupun Panwascap. Selain APK, petugas juga menertibkan peraga kampanye di media sosial dengan melakukan patroli siber. Sejak 24 hingga 26 November memasuki masa tenang. Dalam periode ini setiap pasangan calon gubernur dan bupati dilarang berkampanye. Asep Solihin, Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Bogor dan Indramayu. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meninjau gudang logistik Pilkada Kota Bogor. Peninjauan itu bertujuan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pencoblosan Pilkada pada 27 November mendatang. Kedatangan Bima Arya di Gedung Wanita Kota Bogor untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkada di Kota Bogor, mulai dari logistik, antisipasi bencana, jemput bola pemilih pemula, sampai masalah netralitas ASN. Menurut mantan Wali Kota Bogor bisa menjadi percontohan untuk wilayah lain mengenai persiapan pencoblosan. Ia juga mengingatkan kepada semua pihak agar semua hal yang kurang untuk segera dilengkapi sebelum hari H pencoblosan. Antisipasi mitigasi bencana. Jadi pergeseran TPS seperti apa skenario-nya apabila ada hal-hal yang di luar kemampuan kita terjadi karena bencana. Yang ketiga adalah semaksimal mungkin kita jemput bola untuk hak pilih bagi pemilih pemula, kemudian juga lansia, disabilitas, terlantar gitu ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan itu semua. Yang keempat adalah netralitas ASN. Kita jaga kondusivitas sampai hari pencoblosan, kita pastikan tidak ada yang berpihak. Ya, distribusi logistik Pilkada serentak terus dikebut. KPUD Kota Tasikmalaya langsung mendistribusikan logistik Pilkada ke-6 kecamatan dengan pengawalan ketat kepolisian. Di masa tenang, KPUD Kota Tasikmalaya mendistribusikan logistik pemilu ke-6 dari 10 kecamatan. Satu persatu logistik pilkada dimasukkan ke mobil pengangkut yang akan dijaga polisi selama dalam perjalanan hingga sampai tujuan. KPUD Kota Tasikmalaya memastikan seluruh logistik tiba di TPS paling lambat 1 hari sebelum hari pencoblosan. Pilih, kotak, sama ATK hari ini.
Kita masih punya waktu sampai dengan maksimal kan H-1. H-1 ya. Tapi kita upayakan semuanya beres H-1. Dalam distribusi pada hari Minggu kemarin, logistik pemilu dikirim ke 44 kantor kelurahan. Nantinya personil keamanan dari polisi dan TNI akan menjaga proses pengiriman hingga sampai di tempat penghutang suara. Jadi jajaran TNI Polri tadi sudah melakukan kegiatan pengawalan di mana depan ada pengawal lalu lintas, pengawalan sabara. Begitu juga di masing-masing PPS ini akan dijaga oleh 2 personel Polri dan juga dari TNI bergabung dengan satuan pengamanan lainnya. 24 jam, Pak? 24 jam. Sampai logistik pemilu itu bergeser ke TPS. Distribusi logistik dipastikan rampung sebelum 27 November 2024. Nantinya masing-masing TPS akan dijaga paling sedikit 2 personil kepolisian. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Kepolisian resor di Kota Tasikmalaya dan Sumedang mulai menyebar personilnya ke TPS tingkat kecamatan dan kelurahan. Namun pada pengamanan kali ini, sebagian anggota polisi tidak dibekali senjata api untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ratusan personel Polres Tasikmalaya Kota menggelar apel pasukan untuk pengamanan Pilkada 2024. Para personel dari Polsek dan Polres akan disebar ke setiap kecamatan dan kelurahan untuk menjaga setiap TPS yang ada di wilayah Tasikmalaya. Namun pada pengamanan kali ini, personel Polri yang bertugas tidak dibekali senjata api. Mereka harus menyerahkan senjata api sebelum bertugas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Buah senpi dititipkan, emang nggak boleh Pak buah senpi? Ya tentunya itu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak boleh bawa senjata. Tidak membawa senpi kali itu. Karena kita fokus adalah pelaksanaan pengamanan TPS. Hari ini sudah mulai bergeser ke PPK dan PPS. Untuk dapat kami sampaikan, untuk jumlah TPS yang ada di wilayah Tasikmalaya Kota itu sebanyak 1.869. Jadi kita akan amankan TPS itu sesuai dengan pola pengamanan. Dan dalam Begitu juga dengan Polres Sumedang, mereka mulai menyebar 2/3 anggotanya yang berjumlah 800 orang lebih ke seluruh TPS yang tersebar di Sumedang. Di Sumedang sendiri ada 2012 TPS yang tersebar di 26 kecamatan. Nantinya semua personel yang bertugas tidak dibekali senjata api, hanya beberapa anggota yang sudah memenuhi syarat. Itu pun harus digunakan sesuai dengan aturan. Ya, penggunaan senjata api tentu ya dalam pelaksanaan penggunaan senjata api atau penggunaan kekuatan kepolisian, anggota harus berhati-hati, berpegang teguh pada aturan dalam penggunaan kekuatan, dan tujuannya hanyalah untuk melindungi jiwa raga, baik jiwa raga petugas maupun jiwa raga masyarakat. Jadi tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan dengan tujuan selain dua tersebut. Tapi semua dibekali senjata api? Tidak juga, tidak. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang Personel Polres Sumedang rencananya akan disiagakan di setiap TPS hingga 28 November. Meski tidak ada wilayah yang rawan konflik, namun anggota polisi tetap waspada dengan TPS di wilayah yang rawan bencana. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya dan Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Ya, masih dari Kota Tasikmalaya, sebelum Pilkada serentak digelar, seluruh panitia Pilkada menggelar apel dan doa bersama. Kegiatan lalu dilanjutkan dengan penertiban alat peraga kampanye. Di halaman Balai Kota Tasikmalaya, Komisioner KPUD, PPK, PPS, dan TPS menggelar apel dan doa bersama pada Minggu pagi. Kegiatan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ini bertujuan agar Pilkada serentak besok berjalan damai dan lancar. Usai doa bersama, seluruh panitia Pilkada diajak untuk menertibkan APK yang ada di sepanjang jalan. APK yang ditertibkan mulai dari baliho atau spanduk para pasangan calon gubernur dan calon bupati serta bendera partai.